Halo, ketemu lagi dengan gue Semi, not a slim boy. Udah lama ya gue nggak bikin konten YouTube maupun podcast ya. Hari ini gue barengan dengan teman-teman di Kelakar Indonesia ya. Betul. Kelakar Indonesia. Gue bikin sebuah podcast atau ya talk show atau semacam itulah. Yang kekinian, ngobrol-ngobrol soal politik secara santai, tetapi juga kontennya konten yang serius ya. Jadi di sini nama programnya adalah Kok Lucu. Begitulah karena Gus Dur tidak ingin ada kekerasan di dalam pertaruhkan reputasi politik saya. Kok lucu? Dan hari ini gue ditemenin dua narsum yang sebenarnya susah banget ya nyari waktu mereka ya. Sebenarnya sih nggak susah amat, ini hanya supaya dramatisir aja ya. Yang satu ini bakal jadi co-host tetap atau narsum tetap di acara ini. Ada Uda Ferry Hamsari. Padahal bakal jadi rekan gue yang tetap, tapi gue namanya aja salah. Uda Ferry Hamsari. Nah, yang berikutnya ini ada sesuatu nih. Ini tuh saksi sejarah. Jadi bukan saksi ini, pelaku sejarah, dan dia dekat sekali dengan 4 pahlawan reformasi yang meninggal saat itu, karena beliau ini lulusan dari Trisakti sama angkatannya dengan gua 94. Ya. Artinya 98 ini lagi top tiernya nih ya. Selamat datang Bang John Muhammad. Selamat datang juga John. Ini dia eksponen 98 dari Trisakti kan? Ya, Trisakti. Jadi kenal tuh sama almarhum Elang, itu kenal ya? Kenal, karena adik kelas gue langsung. Waduh. Beruntung lu bukan salah satu korban ya? Beruntung. Peluru meleset. Itu apa sih yang membedakan istilahnya nasib orang saat itu, yang ini bisa jadi korban, yang ini bisa enggak, kan ada di barisan yang sama tuh ya? Enggak, gue ada di situ. Ada. Tapi kita nggak menyangka ada peluru tajam, jadi kita agak rileks. Katanya juga itu udah mau selesai ya, sebenarnya sore kan? Udah selesai. Saya kan korlapnya, jadi saya tahu itu udah selesai, saya negosiasi. Jadi udah nggak ada sebenarnya aktivitas demonstrasi itu sudah nggak ada, dan orang-orang udah tinggal dikit sebenarnya. Jadi agak lengah juga ya mungkin ya? Bukan lengah, kayaknya emang udah niat aja pengen nembakin kita, karena orang taunya cuma 4, Mas. Tapi yang ditembak sesungguhnya ada sekitar belasan sampai puluhan. Yang meninggal 4. Tapi peluru tajam itu terkena kemana-mana ya? Terkena banyak orang sebenarnya, tapi hidup. Misalnya Sofyan Rahman, ini udah meninggal juga. Itu adalah korban kelima yang hampir mau meninggal, tapi sembuh. Nah, tapi jadi dosen kemarin baru meninggal, tapi karena sakit yang lain gitu. Artinya meninggal tua lah ya? Meninggal tua, tapi yang jumlah orangnya itu sudah banyak gitu. Kalau era itu ya pada tanggal 12. Nah, lu bisa nggak kena kenapa tuh? Nggak tahu. Memang ajaib aja ya, memang lu harus ada di podcast ini hari ini gitu. Bisa jadi. Jadi itu kan suatu kejadian yang sangat dekat sama kita ya. Artinya kan, itu kalau orang lain kan baca cuman di media, ada yang namanya Elang. Gua lupa yang 3 lagi siapa ya. Hafidin, Heri Hartanto, sama Hendri Nawansi. Artinya itu kan adalah orang yang pernah ngobrol sama lu, bahkan anak buah lu yang lu ini korlap, dan lu sebagai korlap kan berarti lu pernah mengarahkan mereka, tiba-tiba hari itu meninggalkan lu. Gimana sih rasanya waktu itu? Ini gua kayak reporter TV One bagian rasanya. Ini kata bercanda nih. Ini bagian koknya. Iya. Nanti lucu. Karena ini jarang-jarang nih dapat bukan saksi sejarah, ini pelaku sejarah. Iya, tapi kalau gua karena perubahan waktunya terlalu cepat, jadi mulai dari meninggal terus harus ngurus, karena kan abis meninggal ternyata sumber waras nggak mau ngelakuin forensik. Harus ada izin dari kepolisian. Nah, sebenarnya yang nembak-nembak kan ke polisi. Jadi rumit banget tuh itu. Bukan militer ya? Ya, tapi yang di lapangan polisi di bawah ABRI. Dulu angkatan bersenjata. Angkatan bersenjata. Nah, tapi intinya adalah di kita pada saat itu gue sibuk ngurusin. Jadi nggak sempet sedih. Nggak sempet sedih. Terus udah selesai dilakukan otopsi sama Munim Idris. Lalu abis itu kita bawa ke Trisakti. Di Trisakti juga masih ada isu bahwa mayatnya mau dihilangin. Jadi kita jagain tuh. Jadi ini mayat terus kita jagain. Jadi gue gak sempet sedih. Jadi kalau itu emosi lu lebih marah waktu itu mungkin? Atau gundah? Enggak. Awareness, siaga terus gitu. Sampai mungkin justru malah pas gue baru lepas itu pas udah selesai makamin gitu.
baru gue udah nggak ada nih. Gitu baru gue lepas gitu. Malah kalau bagian lucunya gue hampir jatuh tuh ke liang tuh karena saking banyak orang. Ke liang lahat. Iya jadi kan gue Terus lu pegang ikut, ya? kan kita pegang ini kan jadi ini berdoa lah gitu kan turun tuh kan mayit ke liang lahat kan. Nah itu orang dorong tuh mas. Gue tuh antara sedih tapi gue juga antara ini orang kok begini amat. Cuman gue kebayang ini kalau sampai gue ada yang nyemplung itu norak banget tuh. Jadi suasana jadi bukan Jadi komedi ya? Jadi komedi banget tuh. Tapi untungnya nggak ada yang jatuh. Tapi Jadi intinya lu sebenarnya sedekat itu dengan kejadian itu ya. Jadi itu kan sebenarnya gue juga ada teman dari Trisakti. Itu sebenarnya bro, acara tuh udah selesai. Makanya orang-orang tuh udah nyantai, udah siap-siap pulang. Tiba-tiba ada desingan peluru gitu ya kan. Nggak pada nyangka gitu kan. dan kalaupun ada desingan peluru, teman-teman yakinnya peluru tajam, peluru karet. Peluru karet ya, atau Jadi, peluru blank gitu ya. Ya jadi kita nyali aja lawan terus lempar pakai botol, pakai Terus batu. sadarnya bahwa wah itu ada korban berapa. Pas meninggal tuh anak-anak mikir, kok darah ya? Oh gitu ya. Gitu ya, Jadi darah. sadarnya tuh nggak langsung immediate saat itu ya. Enggak. Jadi udah mulai ada korban-korban jatuh-jatuh, Lah. baru darah gitu. Ngeliat darah terus ada yang langsung meninggal kan. Baru wah ini serius nih. Serius. Dan semua meninggalnya jadi Nggak meninggal di tempat ya. bukan maksud tembakan itu rata-rata mengarah pada bagian-bagian yang mematikan gitu. Oh. Jadi misalnya kayak Idin gitu, Idin tuh langsung batang otak. Nah menurut lo itu perintah atau orang stres itu dari si angkatan itu? Gue ngerasa, kalau gue keyakinan ya pribadi, gue ngerasa bahwa itu by design sih harus. Dari desainnya. Karena pola gerakan mahasiswanya lagi akumulasinya besar dan membutuhkan sesuatu untuk bukan kalau teori orang kan pengen besar kan. Justru ini untuk meredam. Membayangkannya Tapi dengan- malah nggak disangkanya anak malah membesar ke seluruh Indonesia gara-gara Iya, itu iya. kan akhirnya seluruh Indonesia marah, ada penjarahan kan setelah itu kan. Ya jadi upaya meredamnya tuh persis kayak tahun 74 Malari. 74 itu kan mahasiswa masih ngumpul, masih apel, UI semua masih apel di Trisakti. Senen udah rusuh. Jadi daerah Senen udah rusuh oleh preman. Nah ini juga sama. Begitu kita berangkat ke pemakaman, siang hari itu kita udah ngeliat tuh perusuhnya udah ada banyak gitu. Kalau udah Ferry saat itu ada di mana? Ada di dulu hati SMA. gue. SMA gue. SMA ya. Oh masa sih lo? SMA. Ngeliatnya tuh gimana sih? Kan 99. Sebagai orang yang tinggal di Padang waktu itu, Aku tinggal di Jambi malah waktu itu. Jambi ya. Ngeliat kejadian di Jakarta tuh gimana sih waktu itu? Ya ada pergerakan kan tidak banyak juga liputannya ya. Iya. Karena media terkooptasi dengan ini, kita dapat dari koran ya beberapa isu itu dan tidak terlalu berpengaruh karena di Jambi itu memang daerah sedang untung secara ekonomi ketika krisis moneter. Iya. Oh. Beda dengan Padang itu demo Di akhir berjilid-jilid. 90-an, Oh, iya gitu ya, awal Jambi ya? 2000-an tuh Jambi termasuk yang Karena apa sih, Bang? Penghasil cuan karena karet kan sedang pertumbuhan harga. ekonominya tinggi, inflasinya juga tinggi di Ya, sana. mereka malah ketika sedang harga Oh mirip Kalimantan. Ya naik, benar-benar. dia Ya. juga dapat keuntungan dari jual karet. Ya, ya. Karena dolarnya Iya. naik itu karena ekspornya. Ya. Gua baru sadar pergerakan itu ya di kampus. Begitu kuliah di Padang, Heeh. 4 tahun kemudian itu ya. Ya kan? SMP 4 tahun kemudian kuliah, ya kan? ya kan 99. Iya, artinya Setelah 98 berhasil katakanlah begitu ya, baru dapat cerita-cerita itu dari senior. Waktu mereka bergerak, kerusuhan. Oh di angkatan 99 berarti bukan 4 tahun atau. oh 2 tahun kemudian lah ya. Ya, kurang lebih lah 2 tahun. Baru cerita diskusi soal reformasi, bagaimana bentuk lembaga ya di sana. Nah, Ya. yang dulu cerita lucu yang aku masuk itu ya pemilihan presiden di MPR itu. Iya. Yang Gus Dur terpilih padahal Amin Rais cuma basa-basi kan. Iya, atau Gus Durnya pengen beneran. Beneran jadi itu barang. Nah, yang teman-teman mahasiswa sebenarnya masih ada yang balik ke kampus, ada yang kemudian menganggap belum tuntas dan segala macam itu terasa di kampus. Ya itu karena kan kita terbelah di situ kan. Iya. Iya kan Sam? Ya, dan akhirnya kan sebenarnya itu yang akhirnya nanti kita akan tarik maju ke
politik hari ini, bahwa sebenarnya ada pembiaran-pembiaran dan Golkarnya juga tetap hebat. Nggak ada sanksi loh Golkar itu. Padahal dia sudah berkuasa 32 tahun bersama Soeharto, nggak ada sanksi. Walaupun kita sanksi. Iya. Ya, artinya tidak ada hukuman bagi Golkar, Bagi 99 partai. tetap ikut pemilu dan suaranya juga tetap signifikan. Ya, kan? betul. Tetap Ya, signifikan. padahal menikmati berbagai kekayaan tidak sah Iya. ya, di Republik Terus ini. setelah Serem banget. Ya. Serem ya. terpilihlah Gus Dur sebagai presiden, dia juga masih dapat jatah-jatah menteri kan. Golkar itu tidak pernah di luar kabinet sampai hari ini. Kalau tidak salah masih peringkat 3 besar kan setelah Iya. pemilu 99, 2 malah. Nomor 2. Nomor Ya, 1 PDI PDIP. dia dan PKB kan. Iya, iya. Enggak itu. Selamat. Nah, kalau kita tarik ke hari ini ya, udah Ferry dan udah John Padang juga ya. Tapi jangan nggak bisa ngomong Bro Padang aja bro. soalnya. Bro. Ini bro. Nggak mau bro. Iya apa ya? Kayak PSI ya? Kayak Kayak grup apa Gen Z. gitu. Say. Beb. Yang terjadi hari ini adalah aktor-aktor 98 ini ya Budiman Sujatmiko juga sering diklaim sebagai 98, padahal sebenarnya enggak lah, dia sebelumnya ya. Yang PRD itu ya. PRD, Marsinah itu kan dia sebelum 98 kan, isu-isunya lebih ke isu-isu HAM ya saat itu ya. Jadi memang mereka sudah ada pergerakan sendiri di luar gerakan mahasiswa. Kalau kita kan gerakan mahasiswa ya, gerakan mahasiswa. Jadi kita tidak pernah mengklaim sebagai tokoh 98, tapi mahasiswa angkatan 98 yang saat itu. Benar. Benar kan? Tapi yang mirisnya terjadi hari ini, Prabowo yang waktu itu sampai harus pergi ke mana? Ke Jordan. Ya. Ngapain sih ke Jordan waktu itu dia? Karena kan diduga ikut melakukan upaya makar kan? Diduga. Oh, Karena pas ada Habibie. pergerakan beberapa Pasukan ya. tank baja ya yang mengarah ke istana tanpa perintah. Terus katanya juga dia di memoarnya siapa? Sintong itu Sintong Panjaitan. sempat bawa senjata full mau masuk ke ruangan Habibie. Habibie. Ya. Yang dilucuti ya Iya, oleh iya. Sintong katanya menurut dia. Menurut Sintong, Menurut Sintong. jadi lokal hero lah. Menurut Sintong di memoarnya dia. Iya, kesaksian-kesaksian yang Tapi sebenarnya nggak ada. Ya artinya itulah Indonesia ya, semua dibiarkan jadi modal liar, nggak ada buku putih dan Nggak ada. sebagainya. Betul. Nah dia harus ke Jordan kan? Lari ke Jordan karena ada teman sekolahnya kan, pangeran di sana. Ini bagus juga ya ceritanya bisa aja. Dia dapat suaka khusus lah ya. Di sana jadi konsultan katanya. ya? Konsultan, bisnisnya juga ikut berkembang. Temennya pangeran di sana, benar-benar Pangeran sana. konconya sultan dia. di sana. Karena kan dia juga dianggap sebagai orang yang ketika sekolah dia Amerika ya kalau tidak Pintar salah. kan orangnya. Pintar dan betul-betul orang yang dididik strategi perang. Makanya sang pangeran tuh ingin ada konsultan juga yang kebetulan temannya ada masalah kan gitu. Akrab banget tuh, kayak tahu banget. Ya tahu Ya lah. dong baca lah. Oh, saya baca ya, bukan karena Nah, akrab memang ya. dia, bukan. dia pintar. Karena di saat Indonesia krisis pangan dan sebagainya, dia Dia anak ambil enggak, dia kan anak profesor Sumitro. pengetahuan ekonomi ya, Sumitro artinya Joyo Hadikusuma. nggak pernah mengalami stunting. Ya. Jadi otaknya berkembang dengan sempurna. Hidup di luar negeri lah. Iya. Nah, terus dia jadi konsultan keamanan ya di sana katanya ya. Ya, konsultan militer lah. Terus dia balik lagi ke sini tahun lupa kurang 2000 berapa ya? setelah SBY jadi presiden kalau nggak salah ya. Ya, karena aku persisnya nggak ingat. Ya. Pokoknya akhirnya tiba-tiba di TV udah gerakan Indonesia Raya Gerindra. Ya. Iya. Tapi sebelum itu kan dia udah masuk Golkar dulu gagal. ya kan? di Golkar kan dia ikutan Konvensi Golkar. ya berarti kan masuk ke 2004 ya. Ya, 2000. sebelum 2004 akhirnya yang menang konvensi Wiranto. ya. 2004 itu Yang dia maju sama jadi Gus Solah kan. Ya. maju sama Mega kan? Itu di 2008. Mega Pro ya? Itu di 2009. 2004 tuh dia belum. Belum ya? Dia belum. Dia 2004 tuh dia kalah sama Wiranto. Wirantonya maju sama dia Gus Solah. 2009, 2014 sama 2019. Iya. Oke. Prabowo akhirnya balik terus ikut konvensi Golkar kan. Iya. Kalah sama Wiranto. Wiranto maju sama Gus Solah. Mega maju sama Kahesi Musadi. Nah, di situ SBY yang menang sama JK. Nah, disitulah mulailah sebenarnya cikal bakal politik hari ini. SBY baperan sama Mega baper sama SBY sampai hari ini. Iya. Ya kan gara-gara 2004 sebenarnya. 2004. Dan karena ini harinya Munir ya. Dan di situ Munir dibunuh kan.
Ya, jadi gini. 2004 ya betul. Ya, ini Jadi Munir itu dibunuh tatkala kita tahu bahwa udah menang SBY, belum inaugurasi. bukan putaran pertama baru jalan, mau masuk putaran kedua. Iya, jadi sebenarnya Nah pas di putaran kedua Mega dibutuhkan, masih presidennya ya. ya dibutuhkan sebuah kalau buat kita yang percaya pada kasus Munir ini dibutuhkan sebuah lonjakan suara untuk Megawati dalam konteks ya anti tentara. Nah waktu itu siapa yang tentara? SBY ya. Nah, gimana Munir bisa dikaitkan dengan itu? Karena Munir dikenal anti tentara. Jadi memang begitu Munir meninggal, kenapa pilihannya racun? Karena supaya dia bisa ditafsirkan segala macam. Jadi saya Munir itu untuk menjatuhkan elektabilitas SBY tapi nggak berhasil ya. Nggak berhasil karena Belanda Belanda apa? memberitahukan Munir Racun. diracun itu setelah inaugurasi. Perlu diingat tuh. Saya ngurus, saya ikutan ngurus kasus itu. Itu juga nggak jelas ya sampai hari ini, Sampai banyak sekarang. gantung sih ya. Iya, Indonesia emang tuh begitu. bikin masalah dibiarin, bikin masalah. Terakhir KM50 juga gantung Iya. gitu. Jadi masalah-masalah terus nggak pernah ada resolusi. Tapi mungkin itu kejagoan kita, ya kan? Jadi ngumpulin masalah. Menutupi masalah ya. Iya, menutupi masalah dengan masalah baru gitu. Iya kan jadi yang terjadi saat itu kan sebenarnya kekecewaan masyarakat pada umumnya terhadap rezimnya Mega yang 2004. Karena sekarang juga sebenarnya rezimnya Mega juga ya. Rezimnya Mega yang 2004 yang jadi dia adalah sebenarnya Bang Ferry itu setuju nggak Mega yang 2099 itu adalah sebenarnya representasi daripada korban politiknya Orba kan? Harusnya. Iya. Harusnya. Tapi banyak hal yang dilakukan Mega ketika berkuasa berseberangan dengan apa yang dipikirkan para korban Orba ya. Yang mestinya dilakukan Mega sebagai bagian dari korban. Ya bahkan 97 sebelum reformasi 98 96. apa yang kuda tuli itu 96 ya? 96. 27 Juli 96. 27 Juli ya kuda tuli itu adalah perebutan Kantor kantornya PDI dulu yang belum PDI dikuasai Perjuangan Suryadi ya. ya direbut oleh Suryadi kan. Direbut ya. Yang Dikuasai direbut ya. Artinya tadinya Mega di situ, Suryadi yang merebutkan Betul, karena betul. ada hasil konferensi yang di Medan ya. Iya. Nah, gitu kan. Jadi dulu ada dua PDI kan? Ada dua PDI. PDI-nya Mega sama PDI-nya pemerintah. Iya, Iya, saat itu. Artinya dia sebenarnya korban dari Orde Baru ya. Mestinya dia harus menyadari posisi sebagai korban itu. Tapi sampai hari ini yang peristiwa 27 Juli itu dia pernah menguasai dan hari ini pun dia sebenarnya rezimnya dia Iya. nggak ada ya soal itu. Tapi kalau Enggak ada, harusnya berterima kasih itu ke Tapi Para aktivis dan catatan segala- gue gini ya, kalau Mega itu ya, gue perhatiin ya, 12 Mei aja dia datang, ya Gus Dur datang, Amin Rais datang 12 Mei, jadi tanggal 13 ngumpul. Tapi seminggu kemudian ketika kita udah jatuhin Soeharto, komentar Mega tuh paling menarik di antara semuanya. Dia paling cepat dari para korban paling cepat yang mengajak untuk memaafkan Soeharto. Itu menarik tuh. Artinya karakter Mega, Ibu Mega ini atau politiknya Ibu Mega ini emang begitu. Dia cenderung sama sebenarnya sama politiknya Soeharto atau dalam pengertian udah yang lama luka lama nggak usah dipersoalkan. Karena ingat ya 66 aja ada tuntutan untuk mengadili Soekarno. Tapi datangnya dari mana? Dari kelompok Marhen. Kenapa? Kalau lu pada nuduh Soekarno, ya kenapa nggak kita adilin aja? Justru Tapi Soeharto nggak mau lakukan itu, gitu kan? Nasution nggak mau lakukan itu. Tapi poinnya adalah sebenarnya praktik yang baik yang kita ambil pada saat itu adalah mengikuti Afrika Selatan, melakukan Iya. pengadilan HAM, rekonsiliasi, pengungkapan kebenaran. kita nggak pernah selesai ya. Nggak pernah selesai. Kalau soal komisi rekonsiliasi itu kita gagal ya karena memang politik kita itu masih pakai budaya Jawa ya? katakanlah begitu ya yang Ya, Pak Kabo. harus melindungi agar kemudian tidak tambah konflik. Ya. Kalau Afrika Selatan sebagai kan reformasi kita dengan apa yang terjadi di Afrika Selatan itu kan disandingkan Denny Indrayana di bukunya ya sebagai sama-sama upaya yang maju ya meninggalkan rezim otoriter. Otoriter. Mereka apartheid, kita orde baru gitu ya.
Dan cuman mereka berhasil dengan KKR-nya, kita KKR-nya dimusnahkan. Iya, itu kan Gus Dur Akhirnya orang nggak tahu kan cerita sebenarnya. Iya. Oke, habis itu itulah yang terjadi hari ini. Jadi SBY sempat menang, padahal dia militer notabene. Dan kita tuh sebenarnya nggak lama, 99 baru reformasi, kekecewaan terhadap rezim militer. Tapi 2004 udah kepilih lagi tuh militer. Militer, betul. Iya, karena kecewa terhadap Karena- pemerintahan sipil ya saat ya. itu yang korup juga. Megawati malah, Bang, kalau dibaca buku Suciwati, Mencintai Munir, kan menyatakan setelah dia menjadi presiden, tidak akan ada satupun darah tertumpah di Aceh. Ya itu Habis itu langsung 99. Faktanya langsung ngirim, Iya. langsung dom, kan? Semua orang bilang, ini sipil kok, gayanya militer, kan begitu. Dan Megawati itu cuma 2 tahun ya? Nggak 5 tahun? 3 ya? tahun lah. 3 tahun. 3 tahun lebih. Jadi dia cukup punya 3 tahun untuk bikin banyak kerusakan. ini gimana ya? Ya kan? Mulai rakyat Indonesia yang tadinya sebenarnya 99 kan sebenarnya saksi sejarah semua ke 2004 tuh. Orangnya masih sama. Kita-kita Betul. yang pemilihnya tuh masih Masih sama. masih merasakan juga terjadi di 98 99. Tapi udah begitu kecewanya. Karena situasi politiknya kecewa dengan sipil yang kemiliteran, tiba-tiba ada semacam suasana politik seseorang terzalimi sebagai seorang Iya. militer. Dan wajah SBY cocok waktu Iya. itu sebagai orang. Dia suka nyanyi lagi di Indonesian Idol waktu itu kan, Pelangi di Matamu. Ingat nggak dia suka Ya, nyanyi? tapi kalau untuk di kalangan intelektual, SBY pada saat itu kan dikagumi karena dikenal berdiskusi dengan kelompok-kelompok. Iya, betul. pemikir. Makanya waktu itu Cak Nur, dia kan sering ngobrol. Ya, waktu itu disebut bahwa Soeharto adalah smiling general, ini disebut thinking general. Iya. Iya. Ya memang ini kan kalau dalam berbagai diskusi memang suka berdiskusi. Iya. Iya, memang juga generalnya general belakang meja juga Iya, kan. betul. Kaster, terus kemudian Terakhir Kasum ya kalau nggak salah, atau nah dia Kaster, kepala staf teritorial kan. iya. Habis itu akhirnya Kasospol, Iya, ya. dia terpilih 2 periode dan akhirnya Jokowi Jadi dan menterinya Mega dulu juga. iya, terakhir. ya itu disebut pengkhianat itu. Iya. Nah, itu juga ada ke hari ini ya. Iya. Tarikannya. Tapi ya ini ya yang mau buat hari ini. Nah. 98 nih. Hmm. Sebenarnya Prabowo tuh sempat kabur tuh. Saking takut atau gimana ya? Ah. Takut atau menurut udah Ferry? Ya, kalau menurutku menghindari peradilan untuk membongkar apa yang terjadi selama dia Padahal terlibat. sebenarnya di sini juga akan diadili. Nggak ada. Sampai sekarang nggak diadili. Iya, Tapi Soeharto aja. harus diingat, Bang, musuhnya Prabowo itu tidak hanya kelompok reformis, tetapi juga di antara Iya, militer-militer iya. yang ada yang mungkin waktu itu ingin juga diadili. Ya. Tapi ya sebagai informasi Soeharto itu sampai meninggalnya statusnya masih tersangka ya. Nggak beres, Indonesia selalu nggak beres gitu. Jadi Ya, tidak tuntas. sampai Harusnya meninggal tersangka itu. Iya. harusnya cerita poin dirimu yang sampaikan buku putih. Jadi buku putih itu tujuannya kebenaran disampaikan, tetapi tidak perlu proses lanjutan. Jadi sebagai anak bangsa kita tahu yang mana yang benar, tapi saling memaafkan. Iya, tapi- Itu kan konsepnya sama dengan KKR di Afrika Selatan. Ya, truth telling. Tapi ya nggak mau juga orang-orang politik kita bahwa tidak mau ada catatan kebenaran soal apa yang mereka lakukan di masa lalu. Iya itu George Orwell bilang apa? Who wrote the future? The past? Who control the past? Iya. Control the future gitu ya. Nah yang mirisnya hari ini, yang Prabowo udah sempet kabur tuh, menghindari pengadilan atau gimana lah, bikin suara. Udah 3 kali tuh nyapres dan hari ini dia mau nyapres lagi nih ya, kayaknya di 2024 nih. Gimana lu sebagai eksponen 98 ngelihat ini? Tolak lah. Tolak ya? Tolak. Tapi Budiman ada di situ gimana tuh sebagai ikon perlawanan Orde Baru tuh. Ikut kita tolak. Budimannya? Kita tolak juga. Karena gini, kalau gua Enggak, itu artinya apa sih? Bukti dari apa tuh? Apakah keberhasilan kita memaafkan atau kegagalan kita? gue pengen bilang bahwa ini frustasi politik ya. Jadi apapun tafsir teman-teman yang ya ada muncul informasi mulainya dari Budiman di sana nanti akan melakukan intervensi politik yang lebih luas dibandingkan dia ada di PDIP karena ruang politiknya akan diberikan lebih besar oleh Prabowo. Apapun itu. Tetapi praktek politik semacam ini atau langkah move politik semacam ini udah jelas nggak bisa kita jadikan satu contoh yang baik. Kenapa? Bagaimana mungkin kita tidak
tidak menegakkan sesuatu yang benarnya dalam hal ini problem masa lalunya Prabowo, tapi kemudian kita justru malah masuk ke dalam dan membayangkan itu terjadi. Kayaknya nggak mungkin. Terlalu apa ya? Terlalu berlebihan aja gitu. Orang mau merubah tapi dia dalam posisi yang subordinat. Lain ceritanya kalau misalnya dia punya kesetaraan. Ini kan nggak punya kesetaraan. Itu satu. Lalu yang kedua ya, gue sih more than dari pengkhianatan kalau gue melihatnya. Gue melihatnya bahwa ini mungkin juga lebih kepada ketakutan. Ketakutan maksud saya gini. Karena orang udah tahu bahwa rating tertingginya atau elektabilitas Prabowo-nya gede gitu ya. Iya. Maka daripada gue nggak dapat apa-apa, ketakutannya lebih pada soal jabatan itu. Iya. Makanya gue harus Jadi ikut menurut lo kelompok. Budiman ini takut nggak dapat jabatan ya? Saya rasa sih salah satu dari dua tadi. Padahal dia udah biasa nggak dapat jabatan. Tapi Apalagi yang ditakutkan sebenarnya Mas Budi. Udah, sama Nggak kita akan aja bakal nih. jabatan. Bikin podcast aja, nyariin AdSense gitu. Hidup dari AdSense lah Mas Budi, gimana? langkah memang kalau dilihat secara politis memang tidak ada pilihan lain bagi Budi kan. Iya. Di PDIP nggak dipakai, nggak dapat jabatan. Tawaran jadi menteri atau wamen nggak dipenuhi. Pilihannya cari tempat lain kan. Kenapa ada Lumayan lah, Ini, jadi- tapi ini kan- bagi saya cuma proses bertahan hidup sebagai seorang politisi. Tapi kan ada komisaris PTP masih nggak sih? Mungkin masih, tetapi kan dengan dijauhkan dari partai dia potensial 2024 nggak dapat apa-apa kan. Jadi dia harus Bukit algoritma mandek ya. mandek, nggak jelas. Jadi dia harus mikirkan kendaraan apa setelah 2024 dan dia harus cari itu yang paling rasional bagi dia. Secara politik ya itu cara Dan menyelamatkan yang hidup. bagus tuh kritiknya Dandi Laksono. Ah. Itu kan memang nemesisnya Budi itu kan. Ya bahwa oke lo dari pergerakan mahasiswa, pergerakan dia tuh bahkan dari pergerakan anti orde baru lah ya. Sebenarnya dia pernah mengklaim sebagai anak revolusi itu benar, ada benarnya sih. Sebenarnya ada benar yang ada bukunya. Nah, bukunya Artinya buku itu valid sih kalau menurut gua. Hanya anak revolusi itu akhirnya berkembang menjadi remaja yang bagaimana kita nggak tahu. Tapi sebagai anak dia anak revolusi ya valid ya sebenarnya. Hanya mungkin salah susu formula dan sebagainya nggak berkembang. harusnya ditambah Stunting. harusnya ditambah judulnya anak cebong revolusi. Berkembang jadi kodok dan lain-lain. Nah kan kalau si Dani bilang tuh bahwa namanya aja udah menunjukkan feodalisme Prabu kan, gitu. Jadi ya, Prabowo Budi ya. Prabowo Budi itu kan Prabu, berarti Iya. cara dia memilih nama pun udah Tidak- jauh, iya, udah jauh dari pemikiran revolusi yang dia. iya, udah Prabu. Bisa aja lu ada lu. Iya, Iya, iya. dan dia mah bisa aja orang gitu. Pokoknya Iya. carilah salahnya Budi. Gitu lah. Dan ini sebagai informasi seorang filmmaker dokumenter ya Iya, dari iya. Watchdog. Nanti kita undang lah Iya, iya, kapan-kapan iya. ke acara ini Betul, kalau betul, dia tertarik ya. Nah, ya terus hari ini dia jadi salah satu. Nah kan ada dua lagi nih, ada Ganjar sama Anies. Nah yang mengagetkan itu semuanya punya cacat nih. Semua Prabowo cacatnya tentang kasus-kasus HAM yang nggak pernah selesai, terus masalah istilahnya tahun 98 lah dia ada masalah di situ penculikan Mahasiswa. mahasiswa. Walaupun Budi kemarin membelanya apa ya? Dia mengatakan yang menculik saya itu kan Bais, bukan Pak Prabowo. Jadi dia sebenarnya merestui Prabowo gara-gara bukan dia ya. Ya Prabowo menyuliknya Pius ya. Kawan. Kan korban-korban langsungnya itu ya Pius ya. Justru. Kalau Andi Arief enggak ya, cuman di penjara doang. Nezar juga bukan ini Prabowo. Nezar enggak ya? Dasar masih jauh bawah. Kalau yang dari aktivis kanan juga ada yang siapa yang suaminya Eva Arnas itu? Hamdun. Dedi Hamdun. Itu gimana itu? Hilang. Iya maksudnya itu kalau dia siapa lagi tuh aktor yang kita nggak tahu juga kan? Enggak tahu. Ya tapi waktu itu ya kritis terhadap pemerintah. Iya, ya artinya gitu kan, bukan hanya yang kita kenal hari ini gitu Ya, ya. jadi kalau Bahkan seorang artis yang waktu itu lagi ngetop juga suaminya kena gitu kan, ya kan? Iya, jadi kalau yang disasar itu kalau di kasus penculikan memang yang terkait dengan 27 Juli. Nah, 27 Juli itu yang terlibat tuh kan banyak. Atau yang ngeritik pemerintah terus juga ada problem bom Tanah Abang yang dibikin sama teman-teman PRD gitu. Iya, iya. Gagal bikin bom tapi kena sendiri. Tapi poinnya adalah di saat itu semua orang semua bagian karena kan
Aldera itu beda sama PRD. Iya, Ya, iya. terus kemudian ada Pijar, Mbak apa? Itu juga beda dengan PRD. Jadi banyak ada juga Partai Uni Demokrasi Indonesia, Ya, itu namanya Bintang, Sri Bintang Bintang. Pamungkas. Bintang. Jadi memang era itu kayaknya semua mau kiri kanan itu ngelawan deh gitu Iya. kira-kira. Gua bilang Emang dulu ya, udah muak gitu sama Pak hebatnya Harto. di Orde Baru itu kan partainya dipaksa jadi 3. Jadi Dua. satu Satu golongan karya. Jadi major labelnya cuma 3 tuh waktu itu. PDI, P3 sama golongan karya major label. Dan hebat pula. Dan Dia hebat golongan tapi bisa ikut pemilu. Iya, gitu kan. Ya, jadi ada major label 3 dan Budiman sama Sri Bintang itu bikin indie label. Udah. Iya kan? Ya. Indie label namanya PRD sama Pudi kan. Ya. Walaupun akhirnya Budiman nyerah gabung ke major label. Nah, yang hari ini tuh kan sebenarnya kita balik ke yang politik hari ini. Anies punya masalah dianggap bersekutu dengan kaum intoleran ya. Ya, kelompok kanan. Kelompok kanan yang Ada kanan sih nggak masalah secara ideologi, tapi katanya intoleran, radikal, ayat dan mayat, ngeri lah pokoknya olahan-olahannya. Terus Ganjar itu bermasalah karena ya dia cerminan daripada incumbent lah ya. Incumbent, ada kasus IKTP, ada kasus Wadas dan Wadas, terus Dan dia dianggap bagian dari petugas partai baru Iya. yang orang udah malas lagi ngelihat. petugas partai saat ini incumbent lah ya. Iya. Artinya ya nggak akan ada perubahan Ya. ya. Nah, terus Prabowo ya 98 ya yang sebenarnya nggak fair juga bagi dia dituduh terus itu, tapi juga harusnya diadili aja dulu. Dia Diadili. nggak mau, tapi yang lain juga nggak mau. Artinya sebenarnya diadili dulu, jangan tiap 5 tahun diolah Diolah ya. terus. Dijadiin Iya, menhan. yang paling butuh pengadilan hak asasi manusia. Dia sebenarnya. Dia. Iya. Wiranto, dia, Hendro Priyono. Jadi kalau misalnya tidak terbukti bersalah kan bagus kan? Iya. Dan bahkan kalaupun dia terbukti, dia kan bisa menjelaskan kenapa alasan itu Iya. bisa Ya, terjadi. artinya- Ada konteks kan, Ya, ada karena konteks. misalnya, oke, saya menjalankan tugas, perintahnya jelas Iya. dan sebagainya ya. Kita kan perlu tahu juga ya. Iya. Sejarah harus dibuka aja gitu. Iya, loh. siapa tahu waktu itu sebenarnya alibinya enggak kok, saya 98 lagi main biliar di mana ya. Bisa aja kan? Bisa aja gitu. Apalagi Kan? kalau dilihat usia harus ada kesadaran personal juga ya. Umur sudah 71. Nggak sayang loh. Nanti kalau tidak terungkap, sejarah akan mencatat keterlibatannya secara tidak jelas. Dan udah nggak bisa membela diri. Tidak bisa membela diri. Pak Harto aja sekarang udah. Iya betul. Iya. Jadi yang lebih membutuhkan sebenarnya justru korban. Nah, jadi sebenarnya kita tuh juga nggak setuju itu diolah setiap 5 tahun terus Nggak, habis betul, itu betul. dilupakan 5 tahun lagi diolah lagi. Kan kita juga khawatir kalau siapa tahu 2029 dia ingin jadi calon presiden lagi, keluar lagi itu barang. Jadi ini kesempatan 2029. 29 Panjang keluar juga. lagi. Coba bayangkan 70 Lu bisa masuk Semangat, rekor Pak. Muri itu. Semangat Pak Bro. kasus yang diulang-ulang 5 tahun sekali. Ya, Murinya juga sebagai calon presiden seumur hidup. Mungkin dalam sejarah dunia ya. Semangat Pak Bro. Iya kan? Soalnya Al Gore kalah ya udah habis itu udah nggak- selesai. Selesai. Terus Enggak lah, tapi menurut saya kalau sampai 2009 yang enggak lah, maksudnya. iya maksudnya mundur gini. aja lah. Donald Nggak Trump ada. Donald Trump pernah menang kalah ya udah habis itu udah gitu kan. Kok ini kan gila determinasinya terus Iya. dari tahun 2009 sampai 2024 terus aja Mas. 2004 dong. Kan, 2024 ini. kan dari 2004 ke 2004. Enggak 2004 enggak, dia enggak ikut. 2009 dia ikut. Enggak ikut tapi karena kalah. Karena Di kalah konvensi. Di konvensi berarti kan dia pengen kan. Ya. Poinnya adalah Hanya dia enggak sampai ke pilpres. berarti 20 tahun pengen jadi presiden. Kasian juga ya. Kasian. Iya. Pak kita pilih aja. Prabowo menang gara-gara aktivis 98 bernama John Muhammad. Kasihan. Dan ini ya nggak main-main. Ini adalah pelaku sejarah yang pernah ngobrol sama Elang, sama 3 korban yang lain. Ini yang lebih valid. Kalau sekarang ada angkatan 98 yang wah deklarasi di mana-mana gitu ya. Terus Yang mereka valid juga. valid juga, tapi gerakannya nggak valid. Ya. Masa 98 dukung 3 periode itu valid dari Itu namanya penyimpangan. penyimpangan. Kalau bahasanya mereka oknum, oknum kagak lah. Enggak, Bang. Organisasi tanpa bentuk Sarwan Hamid. Kan dalam dunia itu ada 2. Ada yang insaf berubah, ada juga
yang dulunya baik lalu sesat. Nah, Ada 98 juga begitu pasti. maksud gua apa nih? Lu orang baik. Alhamdulillah. Yang menyimpang itu ya itu yang ingin 3 Ada kan, periode, gue pikir yang kalau mau bilang gini, ada kan orang gitu yang dulunya baik terus jadi jahat. Nah ada yang jahat terus dulunya baik, sekarang jadi baik. Berarti Kalau gue kan 98, terus habis itu lulus kerja jadi profesional, nyambil jadi komik atau jadi host kayak gini. Ya nggak apa-apa, itu nasib kita, Kalau kan? lu apa nih? Lu kan latar belakangnya arsitek, lu jadi arsitek sekarang. oh gue arsitek. Jadi abis lulus, enggak juga. Enggak, maksudnya sekarang profesi lu arsitek. Arsitek, tapi Ya, jadi pemirsa ini ada gitu, kerjaannya making money-nya tuh ada. Gue tuh programmer juga, komik juga gitu kan. Walaupun gue nyari duit di situ ya. Jadi Iya, kalau dapat ada duitnya yang dari gambar-gambar, situ. Jangan-jangan kalian berdua. kalau perlu Budiman nggak menyimpang. bisa gambar gitu. Bisa Budiman nggak bisa gambar, Adian mungkin nggak bisa. Budiman nggak bisa coding, Nggak bisa. pengen algoritma. Iya. Nggak apa-apa dong, nggak apa-apa juga. Adian nggak bisa juga kali ya coding gimana gitu. Orang dulu dia maju di Jadi kemampuan Nah, terus lurus itu berkaitan dengan kemampuan bertahan hidup juga ya. Nah, kalau kita tarik nih ke politik hari ini kan udah nyambung tuh ya. Iya, iya. Jadi 3 nih calon yang hari ini semuanya punya borok lah. Enggak, lo yang nyambung-nyambungin. Ya gue yang Oh, nyambung. iya. Ahli nyambung-nyambungin walaupun nggak nyambung gitu. Ya kan? Nah, yang mengagetkan ini baru-baru ini lo juga tahu ya, yang dengerin podcast ini, tiba-tiba nih ada seorang namanya Anies Baswedan, entah atas inisiatifnya sendiri atau disuruh Surya Paloh atau di belakangnya tiba-tiba mendeklarasikan nih dengan Caimin nih sebagai cawapresnya. Padahal jalannya dengan AHY nih sebelumnya nih, dengan PKS ya. Tiba-tiba deklarasinya kok dengan Caimin gitu. Itu kayak pacaran dengan sini, nikahnya dengan sini. Oh, Kita iya, tuh, iya. lu biasa kan temen punya gitu ya? Biasa sih. Wah, pacaran Emang di situ godaannya. Iya kan? Kalau udah mau nikah, godaannya emang begitu, Iya, Bos. tapi gini kan, Nggak boleh ada juga ketemu teman lo mantan. kan, lu tahu kan dulu jalan dengan si ini kan, udah tahu jalan bareng-bareng, tiba-tiba lu terima undangan nikahnya, kok bukan dengan si ini? Nah Ya, itu kejadian ya, tuh ya. sekarang. Nah, tapi kalau kita dulu ada kejadian itu kan punya pasrah, ya udahlah. Biasanya Kan jodoh. ada satu ya kondisi yang nggak bisa dielakkan. Enggak, akhirnya entah itu kecelakaan ya. Maksudnya ya gitulah ya. Marriage by accident, ya. gitu. Jadi mau Udah mana tanam- harus dinikahin. Udah tanam benih. Mungkin begitu. Oh, jadi Caimin nanam benih. Udah kadung kali ya. Nanam benih gimana caranya tuh? Nah, tapi yang bagusnya kalau terjadi di lingkungan kita ada kejadian gitu akhirnya udah bukan jodoh deh, lu bisa cari yang lain. Kalau yang ini nggak manjang lah, ada yang penuduh Oh nggak bisa move on. menuduh pengkhianatan sampai bapak turun tangan. Kan SBY itu ya. SBY itu kan kerjanya sekarang cuma 2. Satu itu ngelukis, ya. Kedua ngelatih bola voli. Tiba-tiba itu ditinggalin semua. Ini pengkhianatan. Anaknya dibiarin dulu sebagai ketua umum. Ini apa sih dia tuh di jabatan di Demokrat? Dewan Majelis Pembina. tinggi. Majelis tinggi apa Majelis Dewan tinggi, Pembina ya, bukan? Majelis tinggi. Oh, Ya namanya Dewan Majelis. Suronya lah ya. Ya, Kalau di PKS mah tiba-tiba ngomong begini pengkhianatan, Agusnya malah diam baru setelah beberapa hari. Nah ini gimana sih, ini wajar ya dalam politik kalau Kalau gue sih kayak butuh healing tuh bapak tuh. Karena harus ada banyak healing. Kan sudah ngelukis. Oh iya harusnya diterusin aja ya. itu anehnya dia ya. 2 periode 10 tahun. 10 tahun jadi presiden, ngeluarin album 5. Iya. Produktif kan. Tapi begitu udah nggak jadi presiden, nggak ada album keluar, ternyata pindah jadi melukis. Memang seniman banget ya. Iya. Kalau Makanya romantis. makanya Indonesia sebenarnya gini-gini aja, kita tuh sebenarnya nasibnya jelek loh bang. Bener nggak? Kenapa? Bener. Jadi cuman dari pindah dari presiden yang musik produser, ya. Ya. Sekarang nasibnya adalah presiden yang konten kreator. Sebenarnya Jokowi kan kerjanya bikin konten aja. Ya. Masuk ke parit. Gitu, bikin konten dulu. Terus kan kalau ada bencana alam juga kan dia bagian kontennya sendirian jalan, itu kan konten banget. Itu pakai pakaian busana ini kalau 17 tahun. Iya, dia seneng banget suasana karnaval gitu. Iya. Berarti anaknya anak party tuh ya. Iya, anak party. Anak party nih Anak Jokowi. party. Hanya kan partinya harus disesuaikan dengan kebangsaan tertentu. Yang party. Gitu. Kalau SBY itu jiwanya itu introvert, keseniannya tuh sebenarnya lebih Dalam ke ya. dalam. Bapaknya kayaknya agak dalam orangnya. ya. Seniman. Agak dalam kalau dia anak-anak tuh ya. Nah, sebenarnya kan gini, sekarang udah jelas ini udah very bahwa Anies dan Caimin ini ya dia bisa bersatu dan sebagainya itu
udah jelas-jelas menunjukkan bahwa politik Indonesia itu nggak punya ideologi ya. Betul. Tergantung kecelakaan. Iya. Tidak punya ideologis Tabrakan di juga. mana? Nah, baru jadi itu. Konflik ini tinggi gara-gara kita mengkhianati konstitusi kita sendiri. Hah? Kalau partai politik diberikan kesempatan mengajukan calonnya masing-masing, mereka kan tidak perlu ribut seperti ini dan tidak perlu membangun koalisi pura-pura. Ini karena PT 20% itu ya. 20% itu. Ya, Kan tidak ada di konstitusi kita, sepakat. Bang. Ya. Anies atau Pak SBY tidak akan marah-marah karena anaknya bisa langsung jadi calon presiden, kan? Ini sebenarnya masalah anak sih sebenarnya. Keluarga, Bos. Sebenarnya gue Megawati dengan anaknya solid. Family matters ini. ini sebenarnya masalah anak gue nggak bisa diwapres, gimana masa depannya? Sedangkan gue udah tua. Gitu. Kita juga kalau mikirin anak kan mungkin Akan melakukan hal yang sama. Hal yang sama, hanya kita nggak punya partai. Jadi kita sebenarnya dipecah belah oleh PT 20% PT itu. 20% yang tidak ada di konstitusi. Kalau enggak, mungkin mereka akan maju masing-masing dan bisa membangun ideologi partainya. Gara-gara ada PT 20%, mereka dengan berbagai perbedaan mau cerita kesamaan. Kan Ya, susah. lucu kan? Akhirnya di karang-karang doang. Di karang-karang doang. Jelas-jelas arahnya dari awal udah beda. Ya? Udah beda. Dan pasti tidak akan ada Ya artinya gini, seperti Anies istilahnya dengan Caimin ini jelas-jelas pemikirannya cuman supaya ini gimana Bisa nih maju. bisa maju, satu, yang kedua bagaimana mendapatkan suara di ceruk pasarnya ceruk yang berbeda. berbeda gitu ya. Misalnya tadinya ini terlalu dikuasai Ganjar nih, Jawa Timur atau Prabowo terlalu kuat di sini. Kita ambillah calon yang representatif dari padahal situ. peran Demokrat dalam koalisi tadi, ya koalisi yang ada PKB-nya sekarang sama itu, menurut saya itu jadi penting. Kenapa? Karena kan kalau kita mengekspektasikan sebuah kontestasi yang nggak pakai isu politik identitas, kehadiran Nasdem dengan Demokrat itu akan mengimbangi sendirinya PKS gitu. Saya pengen bilang bahwa di situ mereka berdua dominan. Tapi begitu Demokrat memilih itu, berarti dalam jangka panjang Demokrat tidak memikirkan itu tuh. Ya, tapi juga mengindikasikan hal yang lain bahwa koalisi partai itu cuma soal perebutan kekuasaan. Ya. Jadi begitu dia tidak ada potensi dapat kursi apa-apa, keluar aja deh gua. Ngapain di sini? Jadi harapannya memang call tinggi semua, bukan kekuasaan dan jangka pendek. Kalau sebenarnya mikir 2029 kan masih justru peluangnya dengan tidak keluar dari akan koalisi. naik. Iya, gitu loh. Jadi yang Kan paling ada menarik satu- sih sebenarnya, Bang, yang kalau kita mau baca baik-baik ya, bahwa partai kita ini ada masalah ya di sana. Mereka membangun koalisi untuk ngejar target tertentu. Bukan misalnya kalau kelompok ini kan harusnya betul-betul solid untuk melawan kubu pemerintahan sebagai oposan. Tapi nggak begitu sebenarnya. Begitu tidak dapat jatah ya sudah bubar aja. Atau gini, kita juga harus positif thinking. Jadi sebenarnya gini loh, sorry nyela ya. Jadi sebenarnya idealis juga enggak, pragmatis pun enggak. Enggak, sama sekali. Sebenarnya kalau pragmatis kan ya udahlah ngalah dulu. Ngalah dulu, target tercapai. Ya. Yang penting kubu pemerintah bisa dikalahkan. Ya. Muncullah oposan baru. Iya. Atau gini, Fer, memang kita mesti positif thinking. Belajar dari 2019, sebenarnya lu mau jadi oposisi, nggak mau jadi oposisi, ntar bisa balik kok jadi. Bisa balik. Ya kan? Betul. Bahkan yang jaraknya jauh sekali Iya, itu. udah bikin berantem, udah bikin Head banyak to orang head mati. misalnya Jokowi Prabowo. Bisa begitu dapat. selesai pemilihan dia gabung aja. Enggak ada kayaknya nggak tahu ya, nanti kita perlu riset lagi. Ada nggak sih di dalam sistem presidensial. di negara lain yang tadinya misalnya Trump sama Obama, tiba-tiba Trump jadi menterinya Obama gitu kan. Nggak ada di dalam sistem presidensial, mirip parlementer ya. Ya. Ada ya, bisa. Ada ya. parlementer bisa negosiasi berubah di parlemen. Tapi itu pun sebenarnya kalau parlementer lebih ke koalisi jangka panjang kan. Karena mereka kan di parlemen bertemu. Iya. Dan Yang terjadi di Malaysia kan gitu. Iya. Ada kuota soalnya. Dulu musuhan tiba-tiba berkoalisi, Ya, tapi kan koalisinya sebelum pemilihan kan. tapi bisa terjadi berubah di parlemen, Pak. Bisa berubah di bisa. parlemen. Makanya Anwar Ibrahim Baikan lagi Bisa dengan ya, tiba-tiba dikhianati. Nah, iya. Tapi kan sekarang udah bukan UMNO lagi di sana. Jadi semuanya istilahnya keluar dari UMNO, ya kan? itu kekuatan Baru gitu kan. Sebenarnya politik kita itu nggak jelas juga ya antara pragmatis atau idealis, ideologi jelas nggak punya, pragmatis juga nggak, pengennya cepet instan lebih tepatnya ya. betul. Jadi
Prabowo ya nggak jadi wapres, jadi Menhan nggak apa-apa lah. Soalnya udah berapa tahun jadi oposisi, mungkin nggak sempat pegang anggaran juga, Dapat pusing extend. juga akhirnya logistiknya keputus. Nah sekarang di sini salah satu teman kita nih, ya Bang Joni sebenarnya punya sesuatu proyek yang ideal lah bisa dibilang ya. Lu kan salah satu pendiri partai ya walaupun belum elektoral ya. Belum. Partai Hijau ya. Partai Hijau Yang Indonesia. dengar-dengar udah berkuasa di Jerman ya. Ya kalau di Jerman. Kan itu Partai- tadi pas ngomong off air sama gue tuh ngomong kita udah di Jerman. Wes kita. Ya karena kita berjejaring ya, kita berjejaring. Lu kenal sama yang di Jerman tuh ya? Ya kenal karena kita berjejaring gitu. Jadi kalau ke Australia, Jerman temennya udah Australia. menteri-menteri lah ya di sana ya. tapi bisa dikoneksikan. Jadi Partai Hijau ya, Partai Hijau ini apa sih ideologinya ini? Ya kalau Partai Hijau dulu orang membayangkan selalu ingatnya adalah Partai Lingkungan Hidup. Tapi sebenarnya kalau dia pakai yang namanya nama istilahnya prinsip politik hijau itu ada 6. Jadi 6 itu pertama kearifan ekologis, keberlanjutan, lalu kemudian kekerasan, yang ketiga keragaman, keempat keragaman, kelima keadilan sosial, sama yang keenam bentar. Ya pokoknya ada 6 tuh ya. Iya. Nah dari situ sebenarnya menunjukkan bahwa Partai Hijau ini kira-kira kalau diperas gitu ya, kalau kita bilangnya itu lingkungan hidup sama demokrasi sebenarnya. Jadi kita punya kepedulian pada dua. Ideologinya itulah ya. Ya, lingkungan Nah, hidup. tapi kenapa nggak jadi partai elektoral tuh karena dia tuh nggak boleh punya ketua ya. Iya, karena mereka membuat konsep presidium. Di undang-undang partai politik kita harus ada ketua Ketum. dan sekretaris. Jadi kalau dia itu cuman Kalau mau presidium, main harus rubah lagi konsep universalitas partai hijau. dia harus lapor dulu ke Jerman kali ya. Tapi bisa juga sudah diwakili oleh PKB kan. PKB Partai Hijau ya. Partai hijau, Green Party. Tapi benar, PKB berkali-kali mencoba untuk masuk ke komunitas Partai Hijau Internasional, tapi kita tolak. Jadi memang upaya dia untuk menjadi Partai Hijau ada itu jelas. Gitu. Cuman ditolak sama kita semua. Jadi ya paling itu. Tapi kalau kaitannya dengan ketua struktur segala macam, memang sebenarnya nggak harus kalau itu. Cuman memang di berbagai macam yang paling khas ya, kita menolak voting. Justru malah pengambilan keputusan yang paling khas tuh, yang udah pasti satu Partai Hijau Internasional tuh menolak voting. Jadi kita mendorong musyawarah mufakat, dalam hati gue kayaknya Indonesia udah lama nih pakai istilah ini. Gotong royong ya. Iya, jadi kalau di mereka istilahnya konsensus. Oh, konsensus ya. Berkonsensus karena mereka sadar bahwa kinerja voting itu membuat minoritas akan selalu kalah. Ya, terus belum lagi ada money politik dan Iya, dan macam-macam. segala macam. Jadi memang kalau saya melihatnya sih beberapa pemikir dunia barat mulai menyadari bahwa Tapi itu kan idealnya. Tapi pada akhirnya kan kita juga harus ada jalan tengah pragmatis tadi ya. ya pragmatis. Tapi akhirnya di Jerman bisa menang juga, terus katanya di Islandia juga Jadi Perdana Menteri. ya menjadi Perdana Menteri. Di Inggris ada jadi elektoral walaupun kebagian satu kursi, tapi ada gitu kan ya. Ada, dan di daerahnya dia beberapa unggul, udah banyak yang Ya daerah artinya hijau. di DPRD-nya kuat gitu ya, kayak PSI dong ya. Di Australia kan juga kuat. Australia Ada kuat. New Zealand 22.000 kursi dari pusat hingga dari Nah sekarang kalau sebagai Partai Hijau melihat apa yang terjadi di politik sekarang ini, pendekatannya ya golput atau gimana nih? Ya kalau di kita sekarang lagi nyiapin yang namanya platform hijau. Nah platform hijau itu isinya tentang kebijakan-kebijakan baru lah yang harusnya dalam diskursus politik elektoral ini Bang harusnya ada dan disediakan atau disajikan oleh ketiga calon kita. Tapi enggak. Nah kita bikin itu lalu kemudian kita dorong sebenarnya kalau kita terus ngeributin presidennya, kita jangan lupa harus ngeributin kabinetnya. Iya. Kabinetnya kayak apa sih? Nah, riset kami menunjukkan bahwa kabinet yang sekarang itu adalah kabinet yang pro investasi. Itu gampang cara ngelihatnya. Paling sederhana ngelihatnya sebuah badan dinaikkan jadi kementerian. Jadi apa yang di posisinya Pak Bahlil itu atau Mas Bahlil itu adalah Jadi menunjukkan bagaimana kita sedang arahnya ke sana. Nah, itu cara melihatnya. Lalu di masa mendatang kabinetnya akan kita dorong jadi apa sih? Akan kita dorong sebagai kalau dalam teori demokrasi yang pada umumnya shadow government. Apa itu shadow government? Adalah oposisi yang sejati. Jadi kami berharap di tahun 2024 siapapun presidennya
harus ada oposisi yang sejati, yang real, dan punya kontekstual atau punya dampak pada elektoral di tahun 2029. Artinya gitu. Jadi sebenarnya susahnya oposan tuh kan memangnya harusnya seperti itu. Ya, betul. Tetapi untuk menjadi oposan ini logistiknya nggak ada. Ya. Akhirnya kan Gerindra yang 2014 jadi oposan udah bagus sebenarnya. Pak Prabowo muncul sebagai pemimpin oposisi dari 2014 ke 2019. 2019. Dia akan sangat bisa menang dengan mudah di 2024 kalau berani menjadi oposisi. Iya, tapi ternyata nggak berani Nggak berani. 2019. Nggak ada yang tahan lapar, Bang. Apalagi kayak saya ya. Tapi itu fair. Dapat food estate kan? Enggak, tapi itu fair, harusnya kita menyetujui, menyepakati bahwa APBN untuk partai politik harus dibesarin. Iya. Jadi gini, Indonesia tuh 0,001. Markus Messer bilang ya. Saya setuju konsep. Akhirnya karena pendanaan. nggak dianggarin, dia ngambil. Ya. Harus Saya jadi kita setuju. didesain maling. Bang. Partai hijau, partai politik kita itu didesain untuk maling. Makanya Iya. kita nggak bakal maju. Betul, konsep untuk pendanaan partai mencegah politik cukong kan. Ya. Tetapi jangan lupa partainya juga harus dibenarkan. Benar. Sejauh ini partai masih milik keluarga, bukan betul-betul Ya, jadi partai itu kan. dia. Ya. Kalau ditambah bayar yang untuk keluarga-keluarga juga kan. Iya, itu dia kan. Itu Perindo. Dari anak sampai dari bapak, istri, anak paling kecil 22 tahun baru lulus kuliah, udah semua jadi caleg. Oh, Iya. itu belum termasuk temen ya. Temennya anak, Itu temennya partai ibu. keluarga betul. Iya kan, jadi ya gimana lagi ya. Tapi ini sebagai penutup ya tadi. Ah. Kalau bicara soal keluarga, itulah gambaran partai di Indonesia. Itu yang kaderisasinya bagus, itu cuma dua sebenarnya. Suka nggak suka, satu PKS, kedua Golkar. Sisanya itu Tidak ada. tidak ada kaderisasi. Sisanya itu jurusnya cuma dua, ngumpulin artis sama partai yang dikelola oleh keluarga. Iya kan? Ya Nasdem oke lah gitulah, baru partai baru. Tapi sebenarnya dia ngumpulin artis dan juga mencoba menurunkan ke keluarganya ya, ke anaknya ya. Walaupun mungkin kayaknya agak susah juga ya ngomongin gitu. Tapi Terus udah gini ya? trying tuh lah. Iya, trying tuh. PDI jelas ya kan ke anak. Jadi partai tokoh kelontong akan dilungsurkan ke anak tokoh kelontong kan. Itu semua gara-gara salahnya adalah film keluarga Cemara, Pak. Keluarga Oh, Cemara. kenapa? Ya. Kenapa? Harta yang paling berharga. Ya. Iya. Jadi sebenarnya kita nggak usah lah belain politisi, karena politisi juga hanya belain keluarganya. Jadi kita fokus ke keluarga kita Iya. gitu kan. Benar. Jadi kan gitu ya. Ini kalau balik ke partai-partai tadi ya. Ah. Partai itu cuma ngumpulin artis satu, PAN dan sebagainya gitu. Terus yang kedua, partai keluarga, partai tokoh kelontong yang siap-siap dilungsurkan ke anak, ya kan? Betul. Demokrat, ya, itu udah terjadi. PDIP, ya. PKB, sebenarnya Caimin itu adalah keponakannya. Karena keponakan, dia tahu gua nggak bakal kedapetan. Akhirnya diambil sendiri. Selamat malam, kita sudah dulu hari ini. Kok lucu? Lucu.